Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, kita berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang malam ini khususnya. Dan pagi ini kita boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberikan hikmat dan pemahaman, pengertian, pengurapan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu mengerti setiap bagian firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu bagian tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu menjalankan otoritas. Sekali lagi tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu menjalankan otoritas. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Ester pasal yang pertama. Ester pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sekali lagi Ester pasal yang pertama ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu kisah dari kebenaran firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita sekalian. Firman Allah di dalam kitab Ester pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Raja Ahasiweros. Firman Tuhan dengan jelas mengisahkan bahwa ketika dalam pemerintahan tahun ketiga dari pemerintahan Raja Ahasiweros, firman Tuhan menjelaskan kepada kita sekalian bahwa raja mengadakan pesta secara besar-besaran. Raja mengadakan perjamuan secara besar-besaran. Bahkan firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa perjamuan itu diadakan selama 180 hari. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah perayaan, di tengah-tengah perjamuan, di tengah-tengah pesta yang diadakan oleh Raja Ahasiweros, maka firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwa setelah genap hari dari perjamuan yang diadakan oleh raja, maka raja memerintahkan, raja meminta supaya Ratu Wasti, Ratu Wasti diundang juga dalam perjamuan itu. Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa Ratu Wasti tidak tunduk, tidak taat, tidak mau mengikuti atau meresponi undangan daripada Raja Ahasiweros. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah keadaan sukacita, di tengah-tengah keadaan kondisi raja mengadakan perjamuan, raja tentunya raja merasa malu karena kondisi, karena keadaan di mana Ratu Wasti
tidak tunduk kepada perintah raja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu sebabnya tadi kita membaca firman Tuhan dengan jelas, di mana ada usulan supaya raja membuat satu peraturan. Raja membuat sebuah kebijakan yang harus disampaikan ke seluruh wilayah kekuasaan daripada Raja Ahasiweros yang mengepalai, yang menguasai 127 daerah dari Ethiopia sampai ke India. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih, usul itu dipandang baik oleh raja. Nah, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama sebagai orang-orang percaya, sebagaimana Raja Ahasiweros dipercayakan Tuhan memegang sebuah otoritas sebagai raja yang besar, raja yang mengepalai 127 daerah, raja yang berkuasa. Kita belajar bagaimana Raja Ahasiweros menggunakan otoritas yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, setiap otoritas yang diberikan kepada kita itu sebagai sebuah wujud tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Sebagai apa? Sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, otoritas sebagai sebuah tanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita, tengah-tengah otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita harus sadar bahwa kita hanya pelaksana saja. Otoritas bukan sebuah kekuasaan yang kita miliki, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau tugas dan tanggung jawab sebagai sebuah otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita hanya sebatas sebuah kepercayaan, mari sebagai orang-orang percaya kita mau melakukan itu dengan baik. Kita mau melakukan itu dengan sebuah rasa tanggung jawab, kemurnian, ketulusan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa kita hanya sebatas orang kepercayaan yang diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menyadari bahwa kita hanya orang kepercayaan, mari kita sadari bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, yang kedua yang harus kita sadari sebagai orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu jangan memanfaatkan otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk memanfaatkan orang lain yang ada di sekitar kita di dalam mencari keuntungan atau kepentingan diri. Sekali lagi, yang kedua, mari otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan kita memanfaatkan otoritas itu untuk memanfaatkan orang lain demi mencari keuntungan atau kepentingan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala tugas, tanggung jawab, otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita
itu kita salah mempergunakan. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kita punya otoritas, kita punya kekuasaan, kita punya pangkat, kita punya jabatan. Sehingga apa? Kadangkala kita menggunakan otoritas itu untuk apa? Memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri. Kita memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang keliru. Ini adalah sesuatu yang salah. Ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau belajar untuk apa? Memanfaatkan setiap tugas dan tanggung jawab, otoritas, jabatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bukan untuk keuntungan dan kepentingan diri dengan memanfaatkan orang lain, tetapi dengan apa? Dengan otoritas yang ada, kita mampu menolong orang lain, mampu memberkati orang lain, memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Dengan apa? Otoritas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, memang tidak mudah, memang tidak gampang. Di dunia hari-hari ini ada banyak orang yang ketika dipercayakan otoritas oleh Tuhan menggunakan dengan tidak benar, menggunakan otoritas yang salah dengan apa? Mencari keuntungan, kepentingan diri sendiri dengan apa? Memanfaatkan dan mengorbankan orang lain. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apapun posisi kita saat ini, mari gunakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk apa? Untuk kemaslahatan bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, tujuannya supaya apa? Kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Segala yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan, di dalamnya apa? Di dalamnya Tuhan hadir, di dalamnya Tuhan dipermuliakan, di dalamnya Tuhan diagungkan. Lewat segala tugas dan tanggung jawab, lewat segala otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa otoritas yang ada pada kita, dengan segala tugas dan tanggung jawab, jabatan yang ada pada kita, itu sifatnya sementara adanya, terbatas adanya. Punya apa? Batas, limit waktu. Jangan berpikir bahwa kekuasaan, jangan berpikir bahwa otoritas yang ada, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita adalah otoritas yang unlimited, yang tidak terbatas. Tidak. Ingat bahwa otoritas itu ada batasan-batasan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pergunakan otoritas yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita dengan benar, dengan baik, dengan tulus, dengan murni. Tanpa apa? Tanpa hal-hal yang lain, tanpa hal-hal yang tidak benar, apalagi hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri dengan mengorbankan orang lain. Biar lewat otoritas yang kita miliki, yang Tuhan percayakan, boleh menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Firman itu boleh menjadi rema, firman itu boleh mengingatkan kepada setiap kami betapa kami harus menyadari bahwa otoritas yang ada pada kami semua datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian kami.
teristimewa, berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Serahkan seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda yang ada, orang-orang dewasa, bahkan jemaat-jemaat yang lanjut usia, dipelihara, diberkati, dijaga, dilindungi di tengah-tengah langkah demi langkah kehidupan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.